Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdil rasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya Rabbana sholli alaihi sallimi ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para hadirin wal hadirat yang hadir maupun yang mengikuti secara live streaming yang saya muliakan. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sanjungan sholawat dan salam senantiasa terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, penolong dan pemberi syafaat umat, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para ahbabillah min awwalihim ila akhirihim, khususan hadrati gausi hadaz zaman wa awanihi wa syairi awliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga kita benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Senantiasa sampai akhir hayat dikehendaki untuk mengikuti di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat bimbingan dari Sultan Aulia hadzal zaman wa ahwanihi wasairi aulia illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Hadirin yang saya muliakan, pada malam hari ini saya bersama Ustadz Somad untuk membahas situasi atau fenomena akhir-akhir ini, di mana wabah, bencana, taun, COVID merajalela. Kita tahu di sekeliling kita banyak kematian mendadak. Di manakah pikiran kita ketika kita melihat? Di manakah perasaan hati kita ketika kita melihat dan mendengar di sana sini kematian mendadak, di sana sini kengerian dan ketakutan yang menjadi-jadi. Tapi saya ingatkan, selain kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, juga harus menghindari. Kita tidak usah terlalu takut. Takut itu hanya kepada Allah. Dengan hal-hal yang penyakit dan lain-lain, itu kita disuruh menghindar. Karena segala sesuatu di tangannya. Yang kedua, mungkin ini sudah zamannya. Wis zamani. Di mana hampir 600 tahun yang lalu dalam satu kitab diterangkan, alaikum bil iktida'i bil asari was sunnah fa inni akhafu syayati angqalili zamanin iza zakaro insanun nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihi fi jami'il akhwali zammuhu wa nafaru anhu wa adalluhu wa ahadu. Saya melihat dawuh ini sangat ngeri di zaman itu.
Karena didawuhkan, berpegang teguhlah engkau akan sunnah asar jejaknya Rasulullah, was sunnah dan sunnahnya. Sebab sungguh saya takut akan menimpa di zaman itu apabila ada orang zikir, ada seseorang menyebut asma Rasul, membaca sholawat, dan berusaha mengikuti jejaknya, mengikuti apa yang dilakukan, sunnah-sunnahnya di zaman itu. Zammuhu wa nafaru anhu wa adalluhu wa ahanu. Di zaman itu orang yang mengikuti sunnah Rasul menangisi dosa dan mengikuti apa yang menjadi ikhwal perbuatan. Zammuhu wa nafaru anhu, umumnya orang menghina, mencaci maki, bukan golonganku. Umumnya orang wa'adhalluhu, orang yang mengikuti jejak Rasul dipandang rendah. Wa'ahanu, dan dihina. Ini muncul bersamaan dengan banyaknya bala, bencana, ujian, maka akan muncul juga ujian-ujian. Bahkan orang yang mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnahnya, berlinangan air mata karena merasa dosa, sayang di zaman itu. Dhammuhu wa nafaru anhu wa adhallu wa hanu. Dicaci maki sama Islamnya, dikucilkan, dipandang rendah, wa adhallu, rendah, dianggap rendah, wa ahanu, dan dihina. Maka kalau kita menangi atau di zaman itu kita tahu diam lebih baik. Biarlah karena zaman bergulir. Oleh karena itulah di zaman yang penuh dengan fenomena, banyaknya kematian, banyaknya sakit mendadak dan mati, banyaknya ujian. Ini akan kita bahas dengan Ustadz Somad, yang mana nanti kita saling berbincang. Bila perlu nanti ada yang bertanya dari rumah, walaupun jauh dari gedung Al-Ma'ruf, studio ini bisa ditanyakan. Oleh karena itu saya serahkan kepada Ustadz Somad, mungkin memberitahu saya sedikit atau langsung bisa bertanya. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa gimana keadaan sehat? Alhamdulillah ini sehat. Sehat. Kemarin menggerges panas, tapi sekarang sehat. Ya, Iya. kita semua diberi sehat. Gimana ya, kalau kita lihat apa situasi saat ini kayak seperti semacam situasi kayak mencekam. Wabah ini semakin tidak terasa, kayak tidak bisa terbendung, sehingga hampir kematian itu terdengar. Maka dari sini yang saya tanyakan, apa solusinya itu apa? Dan yang kedua mungkin ya, atau beda bahasa dikit, siapa yang selamat di tengah-tengah situasi yang seperti itu apa? Sedangkan tadi ada indikasi yang Abah katakan bahwa dikir orang yang benar-benar mengikuti jejak Rasul saat ini sudah dicekal, maka apa? Ya, maaf ya, terima kasih. Jadi ketika di zaman itu sesuai dengan kitab, kalau tidak salah Majalis Susaniyah ini, kalau tidak salah atau mungkin Takribul Usul, orang yang mengikuti jejak Rasul dicaci maki. Iya. Banyak yang mencaci maki, dianggap asing, dianggap ya bagaimana, rendah, wa'adhalluhu, bahkan dihina. Kalau kita menangis betul diam, kita harus benar-benar berpegang teguh. Seperti apa yang didawuhkan Ustadz Somad tadi, ditanyakan, situasi ini sangat mencekam. Ya, ini cara Allah untuk mengingatkan umat di akhir zaman, termasuk kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, diingatkan oleh Allah. Zaman ini sudah tua. Kalau menurut hadis-hadis yang berhubungan dengan akhir zaman, sudah waktunya muncul penyakit seperti ini, bahkan mendunia. Disebut taun, itu sudah muncul. Tapi sesungguhnya ini Allah
mengingatkan kepada kita. Kita diingatkan. Ahasiban nasu ayyutraku ayakulu amanna. Lanjutnya, wahum la yuftanun. Kita sudah merasa baik, sudah merasa khusyuk, merasa alim, merasa jadi orang yang benar-benar beriman. Maka turun peringatan dari Allah, ujian dari Allah, agar kita tidak bohong. Iman kita benar-benar tidak bohong. Janganlah manusia merasa sudah beriman. Ya. Sebelum manusia itu diuji dulu oleh Allah. Jangan merasa ayakulu amanna. Jadi merasa aku sudah iman. Wahum la yuftanun. Dan mereka pasti diuji dulu oleh Allah. Dengan fitnah-fitnah, dengan ujian-ujian ini. Ya. Jadi cara Allah dengan adanya ini secara global, kita ini dites. Imanmu sungguh apa tidak? Terutama kita yang ada di gedung ini. Jangan-jangan iman kita ini hanya imitasi. Ketika diuji oleh Allah, ujian apapun, dari ujian ekonomi, ujian gempa, ujian bencana alam, sekarang ujian penyakit. Ya. Ujian-ujian itu buktikan bahwa kita adalah orang beriman. Mayoritas bangsa Indonesia ini adalah orang yang beriman. Buktikan. Kalau kita diuji, mestinya kalau orang beriman, dia pasti akan lari kepada yang memiliki ujian itu, yang memiliki pengujian itu. Dia pandangannya kepada yang memberi, yang menguji. Nah, kenyataan yang ada, terutama Al-Fakir, kami bersama di sini, tidak. Semakin diuji, semakin bingung, semakin diuji, semakin panik. Padahal orang bila di dadanya ada Allah, artinya ada iman. Di dadanya ada betul-betul Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini betul-betul hidup di hati. Bukan hanya di lisan, bukan hanya di akal. Apapun yang terjadi tetap illallah. Kembali kepada Allah. Kecuali Allah. Karena orang yang beriman itu ibarat karang di laut, dihantam badai, dihantam ombak, tetap teguh. Kita di dunia ini ya seperti itu, tetap teguh. Dihantam ekonomi, dihantam ini kita koreksi ke dalam hati. Ya. Artinya bagaimana? Ya, kenyataan yang ada dalam kehidupan ini, semua panik. Di mana Allah? Padahal bila Allah itu ada di hati kita, hidup di dalam jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ingat. Dengan mengingat kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati-hati. Situasi yang mencekam seperti ini, hati tetap menjadi tenang. Nah, sekarang masih hadirin yang mendengarkan. Kepanikan kita menunjukkan di dada kita belum ada Allah di dalamnya. Karena janji Allah dalam surat Ar-Ra'd, dengan mengingat Allah, hati ingat pada Allah, hati akan menjadi tenang. Tidak usah takut. Karena kematian sudah dijanjikan oleh Allah, tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Ini cara Allah. Yang kedua tadi, cara untuk menanggulangi dan siapa yang selamat. Iya, di tengah-tengah itu. Gini, sekarang kita ini ibarat di dunia ini berjuang. Berjuang ya. Iya. Siapa musuhnya kira-kira? Banyak ya. Banyak. Hawa nafsu dan banyak lain-lainnya. Berjuang ini kita harus perang. Iya. Perang. Ayo, yang ada di rumah atau yang di sini. Ketika terjadi perang besar, ya, yang selamat itu yang masuk ke dalam benteng, apa yang keluar dari benteng? Masuk di dalam benteng.
Oke, Ya. bisa dipahami. Ya. Keluar dari benteng mati. Karena sudah gawat. Kalau mati lahirnya, manusia pasti mati. Tapi kalau sudah mati imannya, mati kesadarannya, bagaimana kita pulang kembali kepada Allah? Tidak membawa iman. Oke ya? Ya. Mungkin Ustaz Somad juga pernah belajar ya. Ya. Kira-kira tolong dibantu. Saya agak lupa nih. Benteng Allah itu kira-kira apa yang mana? Mungkin ingat, tolong dibantu. Iya gini apa? Saya ini dengan adanya yang seperti ini, satu sisi saya pernah dengar dalam Al-Quran itu dikatakan lau kana fihi ma aliyatun illa wa ila fasadata, bahwa ini bahasanya kalau di bumi, di langit ini ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, maka akan hancur, binasa. Apakah ini juga indikasi dari ini? Terus hubungan dari apa yang tadi katakan, iman ini Tuhan Allah harus hidup di hati. Ini juga saya nanti perlu penjelasan apa dari dasar ini dulu kami mencoba nanti merangkum dari apa yang dalam surat Al-Anbiya. Ingat saya ayat berapa ya? 22 atau ayat berapa itu? Allah tegas mengatakan, laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Ya. Dan sekiranya di bumi, di langit, di dadamu, di dada saya, di dada jenengan, dada pengamal, di dia atau di dada umat Islam semua, ada Tuhan selain Allah. Ya. Apa maksudnya? Ada yang ditakuti selain Allah. Berarti dia masih ada Tuhan selain Allah. Ada yang dia harapkan selain Allah. Ingat loh, dada loh, hati. Ya. Kalau lahir boleh. Takut bencana, takut koun boleh. Cuma hati tempat iman tidak boleh, harus nol, kosong, hanya Allah. Ya, ada Tuhan selain Allah. Tuhan bencana. Dia takut dengan bencana. Takut. Yang ditakuti Allah, tapi menghindar bencana. Orang yang hatinya tidak ada Tuhan, pasti dia ketakutan. Tapi kalau ada Tuhan, pasti dia lari pada Tuhan. Contoh, ada anak kecil, siapa yang paling dianggap kuat oleh anaknya itu siapa? Orang tua. Ayah atau ibu. Ketika anak kecil itu ada bencana, ada kucing atau anjing mengejar, larinya kemana? Ke orang tua. Orang tua. Bisa dipahami hadirin? Anak kecil dikejar-kejar anjing, pasti lari pada yang melindungi. Ya. Dia punya ayah, lari pada ayah. Ayah tolong ada anjing, selamat. Begitu pula manusia kalau punya Allah, bahaya apapun dia pasti lari kembali kepada Allah. Illallah, melainkan hanya Allah yang dicari. Tapi kalau di hati kita, di langit, di bumi, di apapun, di angan-angan, di dalam hati kita ada Tuhan selain Allah, ada yang diandalkan selain Allah, ada yang ditakuti selain Allah, la fasadata, akan rusak diri kita. Iman ini akan jadi rusak. Karena iman itu, iman kepada Allah saat itu tahu kalau yang menyelamatkan Allah, yang melindungi Allah, segala kalian di tangan Allah. Kullu min indillah, kabeh semua dari Allah. Ketika itu diuji ternyata tidak dari Allah, dia lari. Ini adalah tanda-tanda atau indikator, ya tanda ya. Hati kita ini tidak hidup dengan iman itu. Coba diri kita bagaimana? Kita tahu toh hukum dunia seisinya, manusia siapapun, la haula wala quwata terus illa billah. Jelas tidak ada kemampuan. Corona tidak ada kemampuan untuk membunuh. Balak tidak ada kemampuan untuk menghancurkan umat. La haula tidak punya kemampuan, wala quwata tidak punya kekuatan untuk menghancurkan Indonesia. Ya. Penyakit itu tidak ada kemampuan untuk membunuh orang dituju. Illa billah, melainkan datang dari Allah. Allah yang mampu. Di mana la haula wala quwata illa billah yang kita baca ketika ternyata ada penyakit kok tidak ada di hati kita. Ternyata hati kita ini kosong dari iman. Terutama al-fakir, saya sendiri ini kosong. Ketika kita takut selain Allah, di saat itu berarti kita tidak punya pelindung.
Larinya ke dokter, ya Tuhanmu itu dokter, pelindungmu dokter. Contoh ya, kita sakit. Lari ke dokter, semuanya segala-galanya dokter. Jadi pelindungmu dokter. Padahal yang melindungi, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Dari apapun ya. Dari apapun. Ternyata kita tidak pernah berlindung, bohong. Artinya gimana dalam praktek saya? Hati kembali kepada Allah, lahir ikhtiar. Tidak boleh meninggalkan ikhtiar. Paham maksudnya? Ya. Kalau kita sakit, lari ke dokter, cari obat. Tapi hati, ya Allah, Engkaulah segala-galanya. Yakin penyakit tidak akan mampu membunuhku. Karena penyakit adalah makhlukmu, la haula wala quwata. Tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan. Bisa ya? Lalu terus gimana? Oleh karena itu untuk yang selamat itu, yang saya tanya tadi. Orang yang keluar dari benteng, apa yang ada di dalam benteng? Dalam benteng. Ketika ada bencana, ada kesulitan, dia lari kepada yang melindungi, apa lari kepada yang lain? Tentu yang melindungi. Anak ketika dikejar-kejar kucing, larinya ke siapa? Orang tua. Orang tuanya, karena orang tua yang melindungi. Kalau hamba manusia dikejar-kejar corona, dikejar-kejar oleh COVID, dikejar-kejar oleh Pak Geblok, dikejar-kejar oleh taun, kalau larinya tidak kepada pelindung maha pelindung, pasti binasa. Nah sekarang kita lihat keadaan umat masyarakat. Ketakutan, larinya lupa kepada Allah. Inilah sebagai analisa kita yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu untuk berjuang kepada umat masyarakat. Praktek lillah hanya karena Allah. Dan bila merasa datang dari Allah, wajib masuk ke dalam dadanya umat masyarakat. Oleh karena itu kami di gedung Al-Ma'ruf di studio ini mencoba untuk menyampaikan ilmu di mana kita harus berlindung kepada Allah. Termasuk ini apa? Tadi kalau Bapak masuk ini yang ditahukan oleh Rasul, yakunu fi ummati fitanun la yanju minha illa man ahyahullahu bil ilmi, yakni ilma billah. Akan terjadi suatu bencana fitnah. Itu masuk ini. Intinya yang selamat orang yang hatinya dihidupkan oleh kelawan ilmu billah. Artinya billah orang yang berlindung di atas Allah itu tadi ya Pak. Ya terima kasih. Inilah tugas Anda. Tugas ulama-ulama. Situasi yang demikian ini kita arahkan. Bukan malah kita takut-takuti. Malah kita mengandalkan selain Allah. Lahir boleh kita mengandalkan doa, kita baca selawat, tapi hati tetap berlindung kepada Allah. Ya, tidak akan selamat orang itu. Layan jumina, kecuali orang yang oleh Allah dihidupkan di dadanya dengan ilmu. Imam Tirmidzi mengatakan yakni ilmu billah, ilmu billah. Betul. Oleh karena itu, dengan praktek ilmu billah ini setidak-tidaknya manusia itu tidak salah alamat. Tidak salah alamat. Mestinya diuji oleh kucing yang mengejar anak kecil, mestinya anak kecil itu semakin lari ke orang tua. Bukan malah menjauh pada orang tuanya. Kalau menjauh pasti akan kena gigit. Tapi kalau mendekat pada orang tua. Nah sekarang ujian-ujian ibarat ini penyakit itu seperti kucing. Kita ini dikejar, lari kepada yang maha pelindung, yang maha melindungi, apa lari kepada yang tidak mampu melindungi. Siapa yang tidak mampu melindungi? Ya makhluk. Makhluk. Lahir boleh ke dokter, cari obat, tapi hati mutlak fafiru ilallah, kembali pada Allah, karena Allah maha melindungi. Oke? Berarti dalam hal ini kita harus memiliki kesadaran, bukan hanya kita ini menginginkan keselamatan lahir aja, tapi keselamatan batin, iman ya juga harus disadar. Nah inilah fenomena manusia itu ketika terjangkit penyakit lahir luar biasa takutnya, tidak ingin mati. Padahal kalau penyakit lahir paling banter mati, setelah itu selesai. Tapi jarang kita ini memperhatikan penyakit rohani kita. Orang kena penyakit lahir tidak akan menghapus amal-amal yang kita lakukan. Yang haji tetap diterima oleh Allah. Istilah di hadapan Allah. Kalau penyakit lahir. Kena penyakit akhirnya tidak bisa sholat, Allah masih memaafkan. Tapi kita lupa kalau sekarang penyakit batin lari kepada yang bukan pelindungnya, Allah, syirik. Karena lari kepada makhluk. Padahal la ilaha
illallah fafiru Illallah. illallah irji'i ila rabbiki. Kembali kepada Tuhannya. Nah ini, jadi kita ini fenomena ini sekarang kita lihat. Manusia, umat masyarakat, khususnya umat Islam, kemana larinya? Ya. Kalau dia tidak punya pelindung pasti bingung. Ya. Tapi kalau hatinya ada pelindung Allah, pasti dia tenang. Di tengah-tengah ketangan dia ikhtiar, karena ikhtiar adalah sunnah Rasul. Ikhtiar ke dokter karena Allah. Ikhtiar cari obat. Tapi dia tidak takut mati. Karena dia sudah dilindungi oleh Allah. Andaikan mati husnul khotimah. Dia di dalam perlindungan Allah. Oke? Ya, coba. Jadi disinilah. Jadi umat manusia hari-hari ini lari dari Allah. Yang nampaknya lahir masuk ke masjid, tapi batinnya lari. Itu kayaknya urusan iman itu jatuh nggak jadi masalah. Yang penting selamat lahir ini. Ya, jadi hari ini sementing aku selamat. Ketika selamat dia bangga. Ketika selamat dia mengandalkan obat. Ketika selamat dia mengandalkan dokter. Lupa bahwa semua la haula wala quwata illa billah. Ini harus dipraktekkan dalam hati. Ya, jadi taun, penyakit yang Ustaz Somad sampaikan, ini adalah PR. Kita bisa jawab apa orang gitu loh. Dan ini PR rohani. Ada taun jawabannya apa? Lari ketakutan, berlindung pada selain Allah. Lesannya mengatakan aku berlindung pada Allah. Aku minta tolong pada jujur batinnya. Hati. Karena iman itu adalah hati. Keyakinan, kesadaran kepada Allah. Oke, bisa dipahami? Oke, terus ya, apa? Dari apa yang Abah tadi katakan, ini mutlak kalau saya merangkum, ini solusinya Allah harus hidup di dalam hati. Nah, tapi ini apa tanda-tanda kalau Allah itu hidup di dalam hati apa? Seseorang itu. Tanda-tanda kalau memang Allah hidup di hati, maksudnya iman itu ada di dalam hati. Ya. Semakin dia diuji, dia semakin rapat berpegang teguh kepada Allah. Semakin diuji kekayaan, diuji ilmu semakin tinggi, dia berpegang teguh kepada Allah. Dia meninggalkan perasaan, status yang ada dirinya. Status ulamanya ditinggal. Aku bodoh, yang pandai Allah. Status kekuatannya, saya tidak ada kekuatan kecuali Allah. Tanda-tanda orang itu beriman, ilmu bilah dalam kesadaran akan muncul jadi rasa. Lu inilah yang kita cari. Sedangkan di akhir zaman untuk mencapai ilmu bilah ini kadang-kadang kita tidak mengenal. Ya, tidak mengenal. Maka hari itu ada istilah mujahadah harus. Karena al-mujahadah miftahul hidayah. Apa maksudnya? Kunci dari hidayah itu. Mujahadah. Bahkan di dalam Al-Quran ingat waladzi jahadu wa lanahdiyanahum walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ini perintah Allah bermujahadah. Lu bermujahadah yang mana? Ya. Ini apa? Ini yang harus mujahadah yang mana? Karena istighosa diadakan. Banyak bahkan mujahadah diadakan. Baca apa-apa diadakan ya. Tapi ini bagaimana bentuk memang mujahadah sesungguhnya? Mujahadah itu ada dua. Ustaz Somad. Mujahadah dimanapun lakukan. Yang pakai selawat wakidiyah silakan, itu alatnya. Yang memakai selawat nariyah silakan, itu juga alat. Yang memakai istighosah seperti keluarga besar kami silakan, karena minta pertolongan pada Allah. Cuma ada satu yang kita itu lupa, mujahadahnya hati. Nah bagaimana kita menyebut asma Allah, baca selawat tapi hati masih punya rasa jahat kepada orang lain? Apa artinya? Lesan kita menyebut Allah, tapi hati kita busuk. Selalu makan bangkai. Selalu ngerasani orang satu dengan yang lain. Selalu lebih baik dari golongan satu dengan golongan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yashkhar qaumum min qaumin. Ya, janganlah kamu mencela kaum yang satu dengan kaum lain. Bisa jadi orang yang kamu cela, yang kamu caci maki lebih baik daripada engkau sendiri. Surat Al-Hujurat ayat 11 ya. Jadi mujahadah di situ kuncinya hidayah. Ada dua. Yang lahir sudah. Bangsa Indonesia dengan ulama-ulama kita sudah berdoa, di rumah berdoa, kumpul berdoa. Boleh silakan. Cuma batin orang per orang harus dikorai. Apa dikorai itu? Dicuci.
Cara menghadap Allah sudah benar, sholatnya, ibadahnya, istighosahnya, mujadahnya, pakai selawat wahidiyah, pakai selawat nariyah, sudah benar. Cuma hatimu ketika madhab kepada Allah, adakah kotornya atau tidak? Ini yang butuh guru mujahadah model rohani seperti ini. Kalau mujahadah lahir wirid semua mampu, tapi untuk mendapatkan warid ini butuh guru yang menuntun di dalam jiwa ini. Lebih-lebih di zaman ini ya tadi dikatakan. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Itu termasuk apa cukup kita ini hanya meniru Rasul, kalau jenggot kita berjenggot, kalau Rasul pakai baju ini dengan rana itu memang Rasul berjenggot, tapi saya tidak jenggot tadi. Monggo yang jenggotnya bagus niru Rasul. Bukan jenggotnya, kecintaan pada Rasul itu yang diterima, bukan jenggot yang panjang itu yang diterima. Karena panjang niru Rasul, sunnah Rasul, cinta Rasul, akhirnya kita berjenggot. Itu yang dicintai Allah. Bukan karena jenggotnya, karena orang Yahudi pun juga berjenggot. Bukan karena jenggotnya. Nah, jadi kecintaan kita pada Rasul itu diantaranya Rasul dulu berjenggot. Nah, kalau jenggot saya kan sedikit-sedikit ada puas gitu ya. Ya akhirnya dia, aku cinta Rasul, Rasul pakai jenggot. Ini yang diterima bukan karena jenggotnya. Kalau jenggotnya seorang Yahudi yang disebut Rabbi di toko-toko Yahudi itu semua berjenggot semua. Ya. Jadi ini cuma kalau kita jenggot, kita pakai lengan panjang niatnya lillah dan karena dari tuntunan Rasul, silakan berjenggot pakai gamis. Saya pun juga kadang-kadang pakai gamis ya. Ini tidak apa-apa. Sementara karena Allah dari tuntunan Rasul. Kalau pakai gamis karena saya ulama, lah ini yang tidak ada artinya. Saya ini ulama pakai surban, yang tidak ada nilainya. Pakai surban karena cinta Rasul, Rasul pakai surban. Yang dimaksud tadi benar-benar mengikuti Rasul itu bagaimana? Yang mengikuti Rasul antara lahir dan batin. Bukan lahirnya mengikuti Rasul supaya nafsunya lebih tinggi, itu bukan itu. Saya mengikuti Rasul serbanan, pakai ini, pakai tasbih, tapi nafsu ikut diambilnya supaya kamu betul-betul dinilai sebagai ulama besar. Nah ini yang salah. Semakin niru pakan Rasul, baik pakan lahir, lebih-lebih pakan batinnya Rasul. Ini yang perlu. Walaupun pakan lahirnya dipakai, kalau pakan batinnya itu kotor, suka mencaci maki orang, ngerasani orang, hapus semua amal. Lahir batin ya pakan lahir ya pakan batin. Tapi maaf saya yang paling salah ini, gak bisa mengikuti jejak Rasul, tidak punya jenggot. Karena keluar sedikit-sedikit yang kurang bagus. Berarti posisi hari ini kita tidak cukup hanya merdu suara untuk menyandungkan solawat, menyanjung solawat, tapi kalau tidak benar-benar batin, ya. Lah inilah, maka bagi kita sendiri, ya bagi kita, koreksilah dirimu sendiri. Setelah hati kita timbul rasa cinta pada Rasulullah dengan berselawat untuk menghindari penyakit seperti ini, ya, baru suara yang merdu silakan. Andaikan hati itu tidak ada, pernah kan terjadi di daerah Mesir, seorang bintang film porno ketika itu melakukan sebagai sebagai cerita Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Dia itu berperan. Nah, Sayyidah Rabi'atul Adawiyah itu berselawat tiap hari 25.000 ya sholat. Nah, seorang pemain artis porno dari Mesir itu yang mengikuti dalam skenario cerita itu ya di syuting ya sholat, ya baca selawat, memperbanyak selawat. Hanya meniru itu, berselawat ya santun seperti Rabi'atul Adawiyah. Cuma yang diperbanyak selawat ya selawat. Menghadap apapun dia dalam syuting itu pakai selawat. Setelah syuting selesai, beliau itu tidur di sofa, hanya pakai dalam saja tidur. Akhirnya dalam tidur bermimpi. Ada seorang yang sangat wibawa masuk ke dalam rumah, buka lemari, ya jelas sekali. Terus ngambil selimut hijau ditutupi sambil mengatakan, kamu tidur jangan begitu. Ditutup, diberikan gini oleh orang itu. Loh, siapa Anda? Dia ketakutan karena orang itu wibawa banget. Siapa Anda datang ke sini? Kok malah menutupi tubuh saya? Aku nabimu. Subhanallah. Aku Rasulullah. Aku menyayangi kamu. Kamu harus menutupi aurat. Gara-gara pura-pura baca selawat di dalam film. Maka dia terbangun, tidak ada orangnya. Tapi akhirnya dia tahu, ya Allah. Akhirnya mengambil selimut. Selimut itu dipakai.
Akhirnya dia itu mulai cinta membaca selawat. Akhirnya ketika itu dia datang pada ulama besar di sana yang wafat tahun 89 kalau tidak salah. Itu barisan Syekh Sya'rawi itu ya. Kepada Syekh Sya'rawi itu ulama besar di Mesir. Ketika ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya ini bintang film porno. Mengapa kamu mimpi Rasulullah? Karena saya memerankan sebagai ibunda Rabi'atul Adawiyah. Dalam peran itu saya berselawat. Hanya lesan saya, hati saya tidak kenal yang namanya Nabi Muhammad, cuma saya berselawat. Hanya itu aku dicintai oleh Rasul, aku diingatkan dapat hidayah. Loh, jadi membaca selawat andaikan hatinya belum bersih, hanya suara yang merdu sudah bagus itu. Karena suara itu sudah bisa menggembukkan hati. Baca selawat suaranya gak enak, dengan baca selawat yang enak kita bisa menangis kok, bisa menuntun. Jadi pada saudara-saudara, walaupun kita belum mampu untuk menjernihkan hati, selawat sebagai alat penjernih hati. Selawat dimanapun, monggo Al-Barzanji, selawat tiba, selawat Wakidiyah saudara saya yang dimana, silakan perbanyak tekun. Selawat Naria, selawat ya Tunjina, dan selainnya semua lakukan. Yang penting intinya cinta Rasulullah. Karena cinta Rasul akan selamat. Yang mana ayatnya? Wa anta fi gimana? Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta. Ini ayat yang disebut oleh Allah ketika turun bala, dia berlindung kepada Allah, dia tidak mampu mengenal Allah, tapi dia mengenal Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa, mengazab apa tadi? Mengazab umat seorang. Wa anta dan engkau Muhammad ada di dalamnya. Umatmu suka sholawat, umatmu di desa ketakutan, dia membaca selawat burda keliling ke kota, keliling ke desa, orang itu akan diselamatkan. Bukan karena orangnya, karena kecintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kesimpulan apa? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, saudaraku dimanapun berada, adanya COVID wabah itu cara Allah untuk menjadikan kita harus kembali fafiru ilallah. Panjenengan, saya, kita bangsa Indonesia, Bapak Presiden sampai di Bapak RT di bawah memiliki pelindung sejati, Allah. Jangan panik, lari kembali kepada Allah, fafiru ilallah, berlindunglah kepada Allah. Kalau memang tidak mampu, cari gurunya, cari ulama yang mampu mengantarkan untuk mengenal kepada Allah. Ulama itulah yang disebut ulama ahlul kasfi, di mana ulama itu sudah terbuka badan hatinya untuk mengantar kepada Allah. Sulit sekali mencari, tapi kalau tidak ada berselawatlah. Tapi sayang di akhir zaman, alaikum bil iqtidai bil asari was sunnah fa ini akhafi sayati angkolili zamanun idza dzakara insanun nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, zammuhu wa nafaru anhu adalu. Sayang di akhir zaman kalau ada orang membaca selawat, menyebut asma Rasul, mengikuti jejaknya, menangisi dosa-dosanya, dia mulai berbenah menuju kebaikan. Di zaman itu zammuhu, umat sama mencaci maki, bukan golonganmu. Wa adalu itu orang-orang rendah, wa ahanu bahkan dihina. Ini ada dalam kitab. Jadi kalau ada orang yang nggak suka dengan selawat atau baca ini, itu sudah dikatakan dalam salah satu kitab, besok akan terjadi ada golongan yang akan dicaci maki dan lain-lain. Ingat, hati-hati di akhir zaman. Saya kira cukup ya. Kesimpulannya, fafiru ilallah. Silakan cari obat, silakan isolasi mandiri, silakan divaksin. Tapi hati, kita punya pelindung utama, Allah. Hati harus kembali kepada Allah. Fafiru ilallah. Gitu ya. Semoga Allah melindungi kita, meridhoi kita. Jangan panik, kita punya pelindung, Allah. Mengapa kita lari dari pelindung yang sejati? Kita lari kepada pelindung selain Allah, sia-sia. Kita akan mati, binasa di sana. Kalau binasa lahirnya, paling kita melalui protokol penguburan mayat kita. Tapi kalau mati rohani kita, Allah tidak akan menemui orang-orang yang hatinya jauh kepadanya. Bahaya, bisa-bisa jadi su'ul khotimah. Semoga kita ujungnya husnul khotimah.
Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khotimah bi rahmatika ya arhamar rahimin bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghausi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliya illahi radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.